رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang umat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini dari Jumat Sayyidul Ayyam di dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat hidayah, berupa petunjuk yang menggerakkan hati kita dan seluruh anggota badan kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang Allah janjikan bahwa setiap amalan pahala amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya hingga berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan para ulama ada yang menyampaikan sampai ribuan kali lipat. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari Jumat di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Seruan sebagaimana khatib ketika naik mimbar, yaitu seruan takwa. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan iman dan ihtisaban dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan. Semoga rangkaian ibadah Ramadan kita selama bulan Ramadan, berbagai macam amal soleh yang kita lakukan, baik sholat fardunya, sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat tarawihnya, sedekahnya, zakatnya, dan seluruh rangkaian amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Para jamaah sekalian, izinkan saya juga di tempat yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik ini mendoakan kepada para jamaah sekalian yang hadir dan seluruh keluarganya yang mungkin tidak berkesempatan hadir di masjid ini. Saya ingin menyampaikan doa terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan penuh nilai-nilai yang maksimal, kemudian kita bisa memetiknya kelak di kemudian hari di akhirat, yaitu di Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang masih mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan latihan. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang karena menganggap bulan Ramadan latihan, namanya berlatih tidak semua serius. Kadang-kadang berlatih ini ada yang main-main, ada yang ala kadarnya, tidak maksimal, kemudian juga tidak memiliki target tertentu karena dianggap latihan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan tempur, ya, bulan di mana kita betul-betul bertanding. Setiap Jumat di luar Ramadan kita diseru ittaqullah haqqa tuqatih. Jadilah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka implementasi takwa yang harus dimaksimalkan ketika bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi adalah generasi terbaik untuk khairul ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disebut umat yang terbaik karena memiliki amalan-amalan yang terbaik. Kalau jamaah melihat bagaimana sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, sedekahnya Umar bin Khattab, walaupun berbeda, itu sudah mengikuti level ketaatan yang luar biasa. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika mensedekahkan hartanya itu seluruh yang dimiliki. Jadi selama 1 tahun misalnya
Abu Bakar ikhtiar dengan berdagang, berniaga ke berbagai negeri, ke berbagai kota, ke berbagai daerah. Maka saat tiba bulan Ramadan, saat Rasulullah SAW meminta dan memerintahkan untuk bersedekah, maka fikihnya Abu Bakar As-Siddiq adalah fikih yang maksimal, menyedekahkan seluruh harta yang dia peroleh, seluruh harta yang dia miliki. Itu pun ketika ditanya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa itu baru sebagian kecil dari nikmat Allah yang saya terima. Mata saya nilainya lebih daripada harta yang saya miliki. Tangan yang Allah berikan kepada saya lebih dari apa nilai harta yang saya miliki. Dan kemudian seluruh anggota badan saya, seluruh tubuh saya, organ-organ vital saya jauh lebih mahal daripada harta yang saya sedekahkan di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menurut Abu Bakar adalah sebagian itu seluruh yang Abu Bakar miliki. Itu menurut Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dimaknai oleh Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dia keluarkan. Sehingga apa yang termaktub di dalam surat Ar-Rahman, fabi ay ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan, engkau ingkari. Maksudnya ketika Allah memerintahkan kepada kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambilnya bahwa itu adalah sebagian yang Allah berikan kepada kita berupa harta benda, kemudian disedekahkan seluruhnya. Umar bin Khattab, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, adalah sahabat kedua yang menginfakkan sebagian hartanya yang dia pahami dengan setengah daripada harta yang dia miliki. Luar biasa, sahabat-sahabat hebat, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang disebut furqan, orang-orang yang disebut orang-orang yang generasi terbaik ini memang memaksimalkan amal solehnya di bulan, wabil khusus di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan bertempur, bulan bukan latihan, tapi bulan bagaimana kita setelah berlatih selama 11 bulan, bulan-bulan sebelumnya kita berlatih, masuk bulan Ramadan kita mengoptimalkan seluruh amalan kita. Bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka cek amalan kita terhadap kedekatan kita terhadap Al-Quran. Syahrul Quran artinya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran yang menjadi petunjuk ideologi daripada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak usah cek orang lain, cek diri kita. Sedekat apa kita dengan Al-Quran? Interaksi kita dengan Al-Quran, seberapa ayat kita setiap hari meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Cek diri kita, gak usah cek orang lain. Cek kedekatan kita, keakraban kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin yang memahami dan meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyullahi, yaitu kitab suci umat Islam, maka dia akan berjuang meluangkan waktu untuk khatam berkali-kali dalam membaca Al-Quran. Jangan hanya menyisakan waktu sebagian kecil saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuat bulan ini spesial, membuat setiap harinya spesial. Seharusnya kita juga menspesialkan waktu untuk berinteraksi di antaranya dengan Al-Quran, dengan tilawah Quran, dengan terus melatih membaca Al-Quran. Saatnya di bulan Ramadan seluruhnya dilipat gandakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan amalan-amalan yang lain. Di dalam bulan Ramadan ini semua mesin pahala harus dihidupkan. Semua mesin yang mendatangkan pahala buat kita harus dioptimalkan. Salat rawatib kita jangan sampai ketinggalan. Salat tarawih kita jangan sampai ketinggalan. Kemudian salat fardu kita jangan dilalaikan. Kemudian juga sedekah kita jangan sampai ketinggalan. Dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita panen pahala apabila kita benar-benar mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirah, bulan ampunan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu hari yang luar biasa.
yang mana hari ini adalah khairu min alfi syahri, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kurang lebih kalau dihitung secara matematis 83 tahun. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan satu waktu yang membuat kita kembali fitrah, kembali suci, dosa seluruh dosa yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendapatkan hari di mana hari itu disebut hari atau malam Lailatul Qadar, yang dikatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuat bulan Ramadan ini betul-betul spesial. Makanya standar kita melaksanakan bulan Ramadan adalah imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Bahwa syarat untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Ramadan dengan imanan, yaitu dengan penuh keimanan, hati kita bersih dengan iman tauhid yang lurus yang betul, kemudian wahtisaban, yaitu sebuah sikap di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh isi dunia, kemudian dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemantapan jiwa bahwa hari ini saya harus maksimal mungkin sebagaimana Allah memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Sebagai hamba yang tahu diri, sebagai hamba yang memahami tentang keistimewaan bulan Ramadan yang Allah istimewakan ini, tentu dia akan memaksimalkan dalam segala hal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang rugi adalah bila melewati setiap hari di bulan Ramadan ini tanpa amal soleh yang maksimal, tanpa perbuatan amal yang maksimal. Setiap hari lewat kita biasa-biasa saja. Oleh karena itu jangan dianggap latihan lagi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berbuat, beramal, bukan latihan. Karena kalau latihan ini boleh saja nabrak, boleh saja selale-lale, boleh saja tidak serius, namanya juga latihan. Lihat saja orang yang sedang berlatih nyetir mobil misalnya, mereka tidak menganggap dirinya sedang sedang melaksanakan nyetir mobil, dia sedang berlatih, kemudian ada instruktur, ada yang membimbing, tidak serius kadang-kadang. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mohon bulan Ramadan ini adalah bukan bulan latihan, tetapi bulan di mana kita memanen amal, memetik hasil daripada latihan selama 1 tahun sebelum bulan-bulan sebelumnya. Selama 1 tahun kita berlatih tahajud, kita berlatih baca Quran, walaupun terbata-bata, maka ekspresikan dengan ekspresi terbaik, optimalkan dengan amal terbaik di bulan Ramadan, tahajudnya dengan tarawihnya, kemudian tilawah Quran dengan khatam berkali-kali, dan melaksanakan seluruh ibadah yang wajib maupun sunnah. Itu tanda ittaqullah haqqa tuqatih, atau melaksanakan ibadah saum dengan iman dan wahtisaban, sehingga target yang utama yaitu ghufirallahu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mendapatkan secara maksimal pula, sehingga Ramadan adalah tempat beramal secara maksimal. Barakallahu fiikum.